Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budita dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari penyakit filariasis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini anggota kelompok kami terdapat Isya Nafisa, kemudian Lotu Mumtaz, Nadila Ayu, Nurmila Kurnia, dan yang terakhir ada Yasmin Almas. Topik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada epidemiologi, yang kedua ada etiologi, yang ketiga ada gejala, yang keempat ada diagnosis, yang kelima ada transmisi, yang keenam ada pengobatan, yang ketujuh ada pencegahan dan pengendalian, dan yang terakhir yaitu program pemerintah. Baik, topik yang pertama adalah epidemiologi dari filariasis. Next. Jadi WHO atau Badan Kesehatan Dunia ini menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 atau yang disebut dengan the Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the year 2020. Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang beresiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara. Kemudian epidemiologi dari filariasis ini tersebar di daerah-daerah endemik di mana 80% penduduk bisa mengalami infeksi, tetapi hanya sekitar 10-20% populasi yang menunjukkan gejala klinis infeksi. Penyakit ini tersebar di daerah tropis dan beberapa di daerah subtropis. Nah, kemudian berikut ini ada grafik. Di Indonesia pada tahun 2019 terdapat 10.758 kasus filariasis yang tersebar di 34 provinsi. Berikut adalah grafik dari jumlah kasus kronis filariasis di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Kemudian provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 3.615 kasus, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.540 kasus, dan Papua Barat sebesar 1.089 kasus. Kemudian provinsi dengan kasus terendah diantaranya itu ada Bali sebanyak 2 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3 kasus, dan Gorontalo sebanyak 5 kasus. Selanjutnya adalah etiologi dari filariasis. Nah, jadi filariasis ini adalah suatu infeksi sistemik yang disebabkan oleh cacing filarial dewasa yang hidup dalam kelenjar limfe dan darah manusia yang ditularkan oleh nyamuk. Jadi ada 3 spesies filarial yang menimbulkan infeksi pada manusia. Yang pertama ada Wuchereria bancrofti, kemudian ada Brugia malayi, dan selanjutnya ada Brugia timori. Nah, yang pertama ada Wuchereria bancrofti. Jadi jenis cacing ini ditemukan di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bekasi, Pekalongan, dan sekitarnya, di mana ditularkan oleh nyamuk Culex dan dapat ditemukan di dalam darah perifer pada malam hari. Kemudian, sedangkan Wuchereria bancrofti yang ditemukan di pedesaan dengan endemis tinggi ini terutama di Irian Jaya atau Papua yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles, Culex, dan Aedes. Kemudian ada Brugia malayi, di mana cacing ini tuh cacing dewasa umumnya mirip dengan Wuchereria bancrofti, hanya saja cacing Brugia malayi ini lebih kecil. Biasanya faktor yang umum berperan dalam penyebaran Brugia malayi adalah nyamuk yang berasal dari Mansonia dan Aedes. Kemudian ada beberapa negara yang mempunyai prevalensi Brugia malayi, antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Kemudian yang ketiga ada Brugia timori, di mana Brugia timori ini ditularkan oleh nyamuk Anopheles di dalam tubuh nyamuk betina. Pada spesies ini hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara, dan beberapa daerah lainnya. Selanjutnya, terdapat tanda dan gejala penyakit filariasis. Yang pertama yaitu mikrofilaremia tanpa gejala.
Seseorang yang akan mengalami infeksi penyakit filariasis tidak akan langsung menunjukkan gejala. Walaupun tidak menunjukkan gejala pada fase inilah sebenarnya telah terjadi kerusakan sistem limfa dan ginjal dan terjadilah perubahan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Selanjutnya yaitu gejala klinis akut filariasis. Yang pertama, terjadi demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila istirahat dan timbul lagi setelah bekerja berat. Yang kedua yaitu pembengkakan kelenjar getah bening atau tanpa ada luka di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas, dan sakit. Yang ketiga yaitu radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal kaki atau lengan ke arah ujung. Yang keempat yaitu pembesaran tungkai, lengan, buah dada, kantong buah zakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. Yang terakhir yaitu terjadi abses akibat pembengkakan kelenjar getah bening yang dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Selanjutnya yaitu gejala klinis kronik filariasis. Gejala ini merupakan pembesaran menetap pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah zakar. Gejala kronis terdiri dari yang pertama yaitu limfa edema. Yang kedua, limfa skrotum adalah pelebaran saluran limfa superficial pada kulit skrotum, kadang pada kulit penis, sehingga mudah pecah dan cairan limfa mengalir keluar membasahi pakaian. Yang ketiga yaitu kiluria, adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfa dan pembuluh darah di ginjal, sehingga cairan limfa dan darah masuk ke dalam saluran kemih dan pelebaran kantung buah zakar karena terkumpulnya cairan limfa di dalam tunica vaginalis testis. Dan yang terakhir yaitu hidrogel. Selanjutnya yaitu diagnosis filariasis. Terdapat diagnosis klinis, yaitu diagnosis klinis dilakukan pada seseorang yang diperkirakan terkena kaki gajah dengan ditemukannya tanda-tanda dan gejala klinis akut ataupun kronis. Yang kedua yaitu diagnosis laboratorium. Terdapat yang pertama diagnosis parasitologi dengan menemukan mikrofilaria di dalam darah yang diambil dari jari tangan. Yang kedua yaitu radiodiagnosis, yaitu pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG pada skrotum dan kelenjar getah bening inguinal. Pasien akan memberikan gambaran cacing yang bergerak-gerak. Yang ketiga yaitu diagnosis imunologi, yaitu menggunakan teknik ELISA dan ICT. Hasil tes yang positif menunjukkan adanya infeksi aktif, walaupun mikrofilaria tidak ditemukan di dalam darah. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi filariasis. Yang pertama yaitu filariasis limfatik. Filariasis limfatik disebabkan oleh Wucheria banovti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Gejala penebalan kulit dan jaringan di bawahnya hanya disebabkan oleh filariasis limfatik ini. Yang kedua yaitu filariasis subkutan atau di bawah jaringan kulit. Filariasis subkutan disebabkan oleh loa-loa atau cacing mata Afrika, Manosonella streptocerta, Onochocerca volvonus, dan Dracunculus medinensis atau cacing Guinea. Mereka menghuni lapisan lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Yang ketiga yaitu filariasis rongga serosa atau serous cavity. Filariasis rongga serosa disebabkan oleh Manosonella perstans dan Manosonella ozardi yang menghuni rongga perut. Semua parasit ini disebarkan melalui nyamuk atau lalat penghisap darah atau untuk drankulus oleh Copepoda. Nah, kemudian terdapat transmisi filariasis itu sendiri. Bisa dilihat pada bagan tersebut terdapat dua siklus. Yang pertama di siklus pada tubuh manusia dan siklus kedua terdapat pada tubuh nyamuk itu sendiri sebagai vektor dari filariasis. Sebelumnya, filariasis itu bisa terjadi ketika memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah terdapat manusia atau reservoir yang di dalam darahnya itu mengandung mikrofilia dari filariasis. Yang kedua, terdapat vektor penularan berupa nyamuk yang sudah dijelaskan tadi, dapat nyamuk apapun seperti Anopheles, Aedes, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, terdapat manusia yang tentunya rentan terhadap terkenanya filariasis. Untuk slide selanjutnya terdapat siklus hidup yang
di dalam tubuh manusia. Pertama itu larva L3 masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Seperti yang kita ketahui, nyamuk itu menghisap darah manusia. Ketika di mulut nyamuk tersebut terdapat larva L3, maka kemungkinan besar larva L3 tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, larva L3 tersebut dewasa dan berpopulasi atau berkembang biak di dalam pembuluh limfa. Inilah yang menyebabkan pembekakan pada limfa yang tadi sudah dijelaskan oleh Nadila. Untuk yang ketiga adalah hasil populasi dari larva tersebut bermigrasi ke pembuluh darah. Ini juga berkaitan dengan diagnosis dari filariasis itu sendiri. Sering dilakukan pengecekan darah yang pada malam hari karena emang hasil populasi tersebut bermigrasi ke pembuluh darah pada malam hari. Untuk yang selanjutnya, larva di pembuluh darah tersebut kembali dihisap oleh nyamuk. Untuk yang selanjutnya, terdapat siklus hidup pada tubuh nyamuk. Setelah larva di pembuluh darah dihisap oleh nyamuk, larva tersebut bermigrasi di torak nyamuk dan berkembang menjadi larva L1, L2, dan kemudian bermigrasi ke kepala nyamuk dan mulut nyamuk. Sehingga ketika nyamuk tersebut akan menghisap darah kembali dari tubuh manusia, maka larva tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Jadi kembali lagi ke siklus awal dan seperti itu siklusnya. Namanya siklus berulang terus. Kemudian pengobatan filariasis. Untuk pengobatan filariasis ini ada dua, yaitu pengobatan massal dan pengobatan individual. Untuk pengobatan massal dilakukan di daerah endemis dan diberikan setahun sekali selama 5 tahun berturut-turut pada penduduk yang berusia 2-70 tahun. Obat setiap tahunnya diberikan dengan dosis berdasarkan umur. Untuk sekali minum, obat yang diberikan adalah diisi atau dietil carbamazepin dan albendazole. Untuk mencegah reaksi pengobatan seperti demam atau pusing dapat diberikan paracetamol. Kemudian diberikan obat anti kaki gajah yang sebaiknya diminum sesudah makan dan saat istirahat atau tidak sedang bekerja dan diminum di depan petugas. Untuk pengobatan individual, semua kasus klinis diberikan obat diisi 100 mg 3 kali sehari selama 10 hari sebagai pengobatan individual serta dilakukan perawatan terhadap bagian organ tubuh yang bengkak. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian. Untuk pencegahan dan pengendalian filariasis, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kemudian kenakan pakaian yang tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang beresiko terpapar gigitan nyamuk. Memasang kawat kasa pada jendela dan lubang ventilasi rumah. Mengoleskan lotion anti nyamuk. Penggunaan kelambu saat tidur. Kemudian membersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit kaki gajah. Berikutnya, ini adalah program pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengurangi angka kasus dari filariasis atau kaki gajah. Jadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu memiliki program bernama BELKAGA atau Bulan Eliminasi Kaki Gajah. Berikutnya, sebelum memasuki ke program BELKAGA sendiri, jadi BELKAGA ini adalah terusan dari kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 tentang pedoman pengendalian filariasis atau kaki gajah. Jadi eliminasi filariasis adalah tercapainya situasi rendahnya penularan filariasis sehingga tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, pada kebijakan ini itu tertuang bahwa seluruh wilayah Indonesia itu merupakan wilayah endemis, kecuali ada 6 provinsi. Yang pertama ada DKI Jakarta, lalu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kebijakan ini itu sebenarnya
pemerintah Indonesia itu sudah berusaha untuk mencegah dan mengurangi angka kasus filariasis. Namun pada tahun 2005, akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan bahwa eliminasi filariasis ini sebagai prioritas kesehatan nasional. Dan kebijakan ini itu diterapkan pada seluruh daerah endemis filariasis. Adapun tujuan dari kebijakan ini, yang pertama yaitu tujuan umumnya, filariasis tidak menjadi masalah kesehatan pada tahun 2020. Dan untuk tujuan khususnya, yaitu menurunnya angka mikrofilia. Jadi mikrofilaria itu adalah larva imatur yang ada di dalam darah atau kulit yang dibawa oleh nyamuk penyebab filariasis sebanyak kurang dari 1% di setiap kota dan kabupaten. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencegah dan membatasi kecacatan akibat filariasis. Jadi program ini itu bisa dikatakan sebagai terusan juga dari program yang telah dilaksanakan oleh WHO, yaitu program eliminasi filariasis limfatik. Kemudian ada beberapa kriteria daerah endemis filariasis. Yang pertama yaitu kota dan kabupaten endemis filariasis yang melaksanakan POPM atau pemberian obat pencegahan massal pada tahun pertama. Lalu kota dan kabupaten endemis filariasis yang telah melaksanakan POPM tahun sebelumnya, dan kota kabupaten yang telah melaksanakan POPM selama 5 tahun berturut-turut, namun dirasa masih memerlukan tambahan program POPM sendiri. Dan untuk pelaksanaannya, jadi eliminasi filariasis ini dilakukan dengan pemberian obat pencegahan massal, yaitu pengobatan massal filariasis albendazole dengan dosis 400 mg dan dietikarbamazin dengan dosis 100 mg. Lalu untuk pelaksanakannya itu dilaksanakan secara bertahap dan serentak sekitar 5-7 tahun. Dan untuk pelaksanaannya sendiri itu ada 2 pilar. Jadi untuk POPM ini memiliki 2 pilar. Yang pertama yaitu untuk memutus mata rantai penularan filariasis dengan pemberian obat pencegahan massal atau POPM filariasis di daerah endemis. Jadi POPM sendiri ini dilaksanakan selama 1 tahun 1 kali, selama 5 tahun berturut-turut. Dan obatnya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dietikarbamazin dan juga albendazole. Lalu pilar yang kedua yaitu mencegah dan membatasi kecacatan dengan penata laksanaan kasus filariasis secara mandiri. Jadi seperti pada gambar ini bisa dilihat bahwa penderita filariasis itu bisa melakukan penata laksanaan filariasisnya dengan cara mencuci bagian tubuh yang bengkak dengan air bersih dan sabun, kemudian menggunakan alas kaki, kemudian tidak mengenakan pakaian yang ketat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita memasuki ke program BLKG. Jadi BLKG adalah Bulan Eliminasi Kaki Gajah, di mana program ini merupakan program kampanye nasional untuk mencegah filariasis dengan pemberian obat pencegahan massal atau POPM secara serentak. Dan tujuannya yaitu untuk mewujudkan Indonesia bebas kaki gajah pada tahun 2020 dan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Jadi setiap kota dan kabupaten yang dinyatakan sebagai wilayah endemis filariasis itu wajib melaksanakan program ini, dan setiap penduduk di daerah endemis filariasis itu wajib mengkonsumsi obat yang diberikan saat program berlangsung. Dan untuk BLKG sendiri ini baru dimulai pada tahun 2015. Kemudian untuk sasaran dari program BLKG yaitu seluruh penduduk daerah endemis filariasis usia 2-70 tahun. Nah,
pada pelaksanaannya itu terdapat beberapa kriteria penduduk yang dianjurkan untuk menunda konsumsi obat yang diberikan saat program POPM berlangsung, yaitu yang pertama ada ibu hamil, lalu ada penderita penyakit ginjal seperti pasien cuci darah, kemudian penderita gagal ginjal dan lain sebagainya, kemudian penderita epilepsi, penderita demam tinggi, batuk berdarah, kanker, anak kwashiorkor atau anak marasmus. Kemudian pada penderita filariasis kronis yang pada saat itu mengalami serangan akut, misalnya mengalami demam tinggi. Nah, kemudian ini adalah contoh poster dari program Belkaga. Jadi program Belkaga itu dilaksanakan selama 1 tahun 1 kali, selama 5 tahun berturut-turut, dan pelaksanaannya itu serentak. Jadi setiap bulan Oktober itu dilaksanakan program Belkaga. Dan untuk obatnya sendiri itu diberikan dan dilakukan di pos pemberian obat terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat. Nah, kemudian ini adalah puncak peringatan dari Belkaga. Jadi untuk program Belkaga sendiri itu memang dilaksanakan di seluruh wilayah endemis filariasis di Indonesia. Namun untuk puncak peringatannya itu dilaksanakan di salah satu daerah endemis filariasis. Nah, pada tahun pertama yaitu tahun 2015 itu dilaksanakan di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu tahun 2016 di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tahun 2017 dilaksanakan di Desa Jatisono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Lalu tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dan tahun kelima yaitu tahun 2015 dilaksanakan di Lapangan Betun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Nah, berikutnya ini adalah efektivitas dari Belkaga atau tingkat keberhasilan dari Belkaga. Nah, berdasarkan data yang kami dapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2015 itu terdapat sekitar 236 kota dan kabupaten di 28 provinsi itu menjadi daerah endemis filariasis di Indonesia dengan total kasus sekitar 13.032 kasus. Nah, pasca pelaksanaan Belkaga di tahun pertama, pada tahun 2016 terjadi penurunan kasus sekitar 13.009 total kasus yang ditemukan, dan ada 4 daerah yang telah mencapai status eliminasi filariasis, yaitu ada Kabupaten Merauke, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Rotendau. Lalu pada tahun 2017 itu ada penurunan jumlah kasus juga, sehingga total kasus yang ditemukan sekitar 12.677 kasus. Dan tahun 2018, Kementerian Kesehatan RI itu mencatat ada penurunan kasus sekitar 10.681 kasus, sehingga program Belkaga ini telah membebaskan sekitar 31 kota dan kabupaten yang telah mencapai status eliminasi filariasis. Dan pada tahun 2019 sebagai tahun kelima pelaksanaan Belkaga itu terjadi sedikit peningkatan kasus, yaitu 10.758 kasus. Namun program ini bisa dikatakan berhasil karena telah membebaskan sekitar 38 kabupaten atau kota di Indonesia dari filariasis, dan juga telah membebaskan sekitar 29,8 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis filariasis. Kemudian pada tahun 2020 itu ada penurunan kasus yang cukup signifikan, sehingga total kasus yang ditemukan sekitar 9.906 kasus, dan program ini telah berhasil membebaskan sekitar 162 kota dan kabupaten. Kemudian pada tahun 2021 sebagai data terakhir yang kami dapat, terdapat penurunan kasus juga, sehingga total kasus yang tersisa yaitu 9.354 kasus yang tersebar di 34 provinsi. Dan angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan ada beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis setelah dilakukan validasi data atau konfirmasi kasus yang telah dilaporkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Nah, kemudian keberhasilan dari program BKG sendiri itu dihitung melalui tingkat kemampuan kota dan kabupaten dalam menurunkan angka mikrofilaria mencapai kurang dari 1%. Dan pada situasi saat ini, berdasarkan data terakhir yang kami dapat, yaitu data pada tahun 2021, dari 236 kota kabupaten di tahun 2015 yang ditetapkan sebagai wilayah endemis filariasis, terdapat 190 kota yang telah mencapai target dari program BKG atau eliminasi filariasis sendiri, sehingga bisa disimpulkan ada sekitar 46 wilayah yang masih belum berhasil mencapai target program, yaitu terdapat pada satu provinsi, Papua Barat. Nah, keberhasilan program ini itu bisa menunjukkan atau mencerminkan bahwa tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memutus rantai filariasis dengan cara POPM atau pemberian obat pencegahan massal. Kemudian ini beberapa referensi yang diambil dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.